warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Heris. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020. Dan hari ini merupakan pertemuan yang ke-8 untuk mata pelajaran IPS. Jadi setiap hari Kamis jam pertama itu adalah mapel IPS. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu supaya pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Dan kalian juga di rumah semoga diberikan kesehatan bersama keluarga. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah ya. Bagaimana kabar hari ini untuk kelas 7? Jadi kita belum sampai saat ini belum bisa melaksanakan yang namanya pembelajaran secara online langsung. Ya, mungkin sampai kapan kita juga belum tahu. Jadi semua berharap untuk pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung. Jadi kurang lebih sudah ada berapa bulan ya? Sudah hampir 7 bulan. Jadi setengah tahun lebih untuk dunia pendidikan belum melaksanakan yang namanya tatap muka. Ya. Untuk hari ini tanggal 17 September ya, hari Kamis. Ini pertemuan yang ke-8, kita lanjut untuk materinya, materi IPS. Jadi masih kita mendalami tentang tentang bumi, tentang bentuk muka bumi. Ya. Jadi ini nanti untuk beberapa menit kemudian yang kita bahas adalah bentuk rupa bumi Indonesia ya. Kita lanjut. Ya, ini yang A ya, relief bentuk muka bumi. Relief itu apa? Jadi relief itu adalah rupa, bisa kita mengartikan adalah rupa atau bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi, permukaan atau atas, kalau dilihat dari atas itu seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Jadi gini, secara garis besar perbedaan bentuk rupa bumi ini diakibatkan oleh dua faktor ya. Nah, kenapa bentuk muka bumi ini berbeda-beda ya? Ini ada dua faktor atau dua penyebab ini. Yang pertama adalah gaya atau tekanan endogen. Jadi gaya endogen ini gaya atau tekanan yang diakibatkan dari dalam bumi itu sendiri ya. Jadi dalam perut bumi. Contohnya apa? Contohnya bisa seperti magma. Magma itu apa? Jadi cairan yang panas itu yang biasanya ketika gunung berapi, gunung yang masih aktif meletus itu kan mengeluarkan beberapa material seperti magma itu ya. Itu kan berasal dari dalam bumi ya. Itu jadi gaya endogen. Kalian ingat-ingat kalau endogen itu berarti tekanan itu dari dalam bumi ya, tuh. Terus yang kedua ini ada gaya eksogen ya. Gaya eksogen itu adalah
gaya atau tekanan dari luar bumi ya. Jadi bukan dari dalam, jadi tapi dari luar. Contohnya apa? Contohnya ini. Seperti angin ya, angin terus sinar matahari itu kan dari luar, bukan dari dalam bumi. Seperti angin terus hembusan angin topan, nah itu kan berasal dari luar bumi dan yang mengakibatkan perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu ya. Terus ini ada dua warna ya, ada dua permukaan bumi ya. Yang pertama kalau kita lihat dari atas ini ya, permukaan bumi dari atas itu yang pertama warna biru ya, itu warna biru. Biasanya kalau warna biru itu birunya biru matang atau biru agak gelap, itu biasanya menggambarkan perairan atau lautan yang sangat dalam ya. Jadi semakin biru, jadi perairan itu atau laut itu semakin dalam itu. Jadi kalau kita lihat dari atas warna biru. Terus yang kedua, permukaan bumi itu warnanya ada yang coklat atau kuning. Nah, kalau warna coklat atau kuning ini menggambarkan bentuk rupa bumi berupa daratan ya. Kan minggu yang lalu kita mempelajari tentang peta. Masih ingat ya peta? Jadi peta itu adalah gambaran bentuk muka bumi dari jika dilihat dari atas. Tuh. Jadi kalau warna tadi ada dua, warna biru dan warna coklat. Seperti itu ya. Terus yang kedua atau yang B ini adalah relief. Kita bahas dulu yang relief daratan ya. Daratan. Pada relief daratan ini terdapat bentuk-bentuk seperti contohnya ini yang berupa di daratan saja. Contohnya adalah dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah. Nah, itu bukan lembak ya, salah ya, tapi lembah. Terus ngarai maupun pantai ini. Jadi nanti akan kita bahas satu-satu ya untuk relief bumi yang berupa daratan. Nah, ini yang pertama yang berupa dataran rendah. Dataran rendah yaitu daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter ya. Jadi kalau di atas permukaan laut. Jadi ini tergolong dataran rendah. Contoh seperti di Kediri ini ya. Di Kediri ini, di Kediri kota itu kan jauh dari pantai ya kan, jauh dari pantai dan ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah itu tergolong atau termasuk sebagai dataran rendah. Jadi permukaan datarannya itu lebih rendah ya. Contohnya dataran rendah di pantai utara Jawa. Ini kalau kita lihat di pantai atau di pesisir utara Pulau Jawa ini kan untuk datarannya lebih rendah daripada yang selatan. Coba kita lihat kalau kalian pernah bermain atau mengunjungi pantai selatan ya, itu kan kalau kita ke sana itu kan biasanya kita menaiki berupa kayak bukit gitu ya, kayak pegunungan sebelum kita memasuki pantai. Nah itu, tapi kalau pantai utara Jawa itu lebih rendah seperti itu ya. Itu contohnya untuk dataran rendah. Terus untuk yang kedua ini ada dataran tinggi. Kalau tadi kan dataran rendah, kalau yang kedua ini dataran tinggi ya, yaitu dataran yang terletak di antara gunung-gunung
pada ketinggian beberapa ratus meter. Jadi kalau dataran tinggi ini untuk letaknya itu beberapa ratus meter atau lebih dari 200 meter. Nah, itu tergolong sebagai dataran tinggi ya. Jadi di kaki gunung, di pegunungan itu kan termasuk dataran tinggi. Contohnya apa? Ini contohnya ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Kalian sudah pernah ke sana? Nah, di sana itu di dataran tinggi Dieng itu berupa pegunungan cukup tinggi di atas ya. Jadi kalau kita ke sana itu desanya itu tak berada di atas pegunungan. Jadi di sana itu siang jam 1 siang itu rasanya seperti jam 5 pagi. Jadi sangat dingin di sana itu. Ya kan? Kalau kita bedakan dataran tinggi dan dataran rendah kan dari suhu udaranya itu. Jadi kalau dataran rendah itu untuk suhu udaranya itu apa? Tinggi apa rendah? Tinggi ya, panas gitu. Tapi kalau dataran tinggi, semakin tinggi itu kan biasanya semakin dingin dan suhunya semakin rendah ya. Itu kalau di beberapa bulan yang lalu di dataran tinggi di Dieng sana itu kan ada fenomena apa namanya, air es. Jadi kayak embun itu mengembun jadi es. Karena sangat dinginnya. Maksudnya bukan hujan salju, tapi air embun itu berubah menjadi es saking dinginnya dan akhirnya membeku. Itu termasuk dataran tinggi ya. Terus yang ketiga yaitu gunung ya. Yaitu permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut ya. Kerucut kan kalau semakin ke atas kan semakin lancip, membentuk kubah. Ya, itu ya. Itu dinamakan gunung. Contohnya banyak, mungkin kalian sudah tahu ini gunung-gunung di mana? Di Pulau Jawa itu sangat banyak. Karena kita itu dilewati oleh apa ya? Cincin api. Maksudnya gunung berapi yang tersebar di wilayah Indonesia. Kalau di wilayah kita itu kan ada Gunung Wilis, Gunung Kelut. Nah, ini dua gunung ini, Gunung Wilis itu kan gunung yang non aktif. Maksudnya apa? Ini gunung yang sudah lama tidak meletus. Nah, itu dikategorikan sebagai gunung non aktif. Berbeda dengan Gunung Kelut ya. Kemarin ada peristiwa tanggal tanggal 14 Februari 2014. Kalian masih SD mungkin ya, atau mungkin masih kecil itu ya. Itu kan Gunung Kelut meletus sampai mengeluarkan banyak material pasir. Ya, itu karena Gunung Kelut dikategorikan sebagai gunung api yang masih aktif, jadi bisa meletus sewaktu-waktu. Terus yang keempat, ini ada pegunungan. Nah, ini kalian harus tahu bedanya gunung dan pegunungan ya. Ini kalau yang pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda ya, dan bentuknya memanjang ya. Pegunungan ini, kalau gunung kan hanya satu kerucut itu saja, tapi kalau pegunungan rangkaian dari beberapa gunung dengan tingginya itu berbeda-beda, tidak sama ya tingginya, dan bentuknya memanjang ini. Jadi perbedaan gunung dan pegunungan itu, kalau gunung itu hanya satu, tapi kalau pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung yang
tingginya itu berbeda ya. Contohnya, ini contohnya ada pegunungan Bukit Barisan, ini di Sumatera. Maka kenapa kok dinamakan Bukit Barisan? Mungkin kan berjajar seperti itu ya. Itu contoh dari pegunungan. Yang kelima itu ada lembah. Ini masih daratan ya, ada lembah, yaitu cekungan luas permukaan bumi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Nah, kalau lembah ini biasanya itu terletak di apa ya, di antara gunung atau di kanan kiri dari gunung, berupa jurang. Nah, seperti jurang itu ya. Jadi cekungan seperti mangkok. Nah, itu dikatakan lembah. Biasanya kalau kalian mengunjungi gunung atau di apa itu namanya, di Gunung Kelut ya, kalau kalian sudah pernah ke sana itu kan di kanan kiri kan ada jurang lah, jurang memang membentuk lembah, jadi cekungan itu, dan dikelilingi oleh bukit dan pegunungan ya. Sudah tahu kan tadi pegunungan seperti apa lah itu. Terus yang keenam, ini ada pantai. Nah, ini saya sudah tidak menjelaskan lagi ya, mungkin kalian sudah tahu pantai itu apa. Jadi pantai itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan atau laut ya. Jadi seperti pembatas. Jadi ada darat, ada laut, tempat bertemunya daratan dan perairan. Itu dinamakan pantai ya. Itu. Terus ini yang ketiga. Tadi kan kita sudah membahas daratan. Sekarang yang ketiga, ini relief dasar laut atau perairan ya. Itu di mana relief ini sering ditunjukkan dengan warna biru ya. Kalau kita lihat dari mana? Dari peta atau globe. Kalian harus tahu ya. Kalau peta itu adalah apa namanya? Dua dimensi dari bangun datar. Kalau globe itu 3 dimensi, jadi bentuknya jenis kayak bola. Itu globe. Jadi kalau relief lautan itu kalau dilihat dari peta atau globe itu warnanya biru ya. Terus kalau kita lihat di dalam globe itu atau peta, mayoritas didominasi oleh warna biru. Karena apa? Karena mayoritas dunia, 2/3 dunia luasnya itu didominasi oleh lautan atau perairan ya. Indonesia sendiri pun juga seperti itu. Jadi wilayah daratan dan lautan itu lebih luas wilayah lautan ya. Jadi air sama daratan itu lebih luas air atau perairan. Tuh, makanya warna yang mendominasi di peta atau di globe itu warnanya biru itu. Ini hal ini dikarenakan luas perairan di bumi memang lebih luas daripada daratan. Ya, itu. Makanya jadi kalau kita lihat peta itu secara seksama warnanya adalah biru. Nah, terus adapun bentuk relief dasar laut ini, jadi kalau kita lihat laut itu meliputi bentuk dangkalan, ada lubuk, gunung laut, ada palung laut, ambang laut, punggung laut dan sebagainya. Terus ini sebelum kita lanjut, ini kalian harus tahu perbedaannya dulu dari laut, danau dan sungai. Ya, ini kan ketiga ini sama-sama apa namanya, terdiri dari air, perairan. Jadi ini ada laut, tadi yang pertama laut, ada sungai, ada danau. Nah, jadi tiga ini. Jadi yang kalau laut itu adalah berupa perairan yang sangat luas ya. Itu namanya laut. Contohnya apa? Ada Laut Jawa. Ada, nah ini kalau laut yang sangat luas kayak samudra kan, ya kan?
ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik. Nah, itu merupakan laut yang sangat luas. Nah, terus kalau sungai itu pengertiannya air yang mengalir. Jadi mengalir. Kalau air mengalir itu kan sungai. Kalau danau itu merupakan tekanan air yang diam, jadi tidak mengalir. Kalau mungkin di daerah kalian mungkin ada yang empang itu bukan danau ya, empang itu kan kecil, empang, Blumbang, nah itu ya. Kalau danau itu lebih lebih besar seperti itu ya. Terus yang pertama itu adalah dangkalan. Ini dangkalan yaitu dasar pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter ini, atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter ini. Jadi yang dimaksud dengan dangkalan di sini adalah ya dasar pantai. Jadi kalau kalian ke pantai itu kan kedalaman dari pantai itu kan lebih tinggi, maksudnya lebih dangkal. Kalau kalian semakin menjauhi pantai itu kan akan semakin dalam. Nah, itu. Contohnya apa? Ini Laut Jawa itu. Terus yang kedua, ini ada gunung laut. Jadi gunung itu tidak hanya di daratan. Jadi di lautan itu juga ada gunung. Ya, mungkin kalian tidak tahu ini. Jadi yang dinamakan gunung laut itu adalah gunung yang dimulai dari dasar laut dan puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Nah, ini yang dinamakan gunung laut. Contohnya itu ada Gunung Krakatau di Selat Sunda. Jadi Gunung Krakatau ini saya cerita sedikit ya. Jadi Gunung Krakatau yang ada di Indonesia ini ya, ini perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya. Gunung Krakatau ini pernah meletus pada tahun 1883. Jadi sudah lama sekali itu ya. Itu mengakibatkan bencana yang sangat besar. Karena apa? Letaknya kan di dasar lautan. Dan itu yang mengakibatkan perpecahan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Itu. Jadi masih dulu letaknya dekat. Karena Gunung Krakatau ini meletus mengakibatkan bencana yang sangat besar dan digambarkan itu kayak tsunami ya. Tsunami itu lebih besar lagi karena Gunung Krakatau ini letaknya di dasar lautan. Tuh. Terus contoh yang kedua itu ada, ini sangat jarang sekali orang yang tahu. Ini ada gunung laut itu namanya Gunung Mauna Kea di Hawaii. Nah, ini tingginya sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kalian tahu gunung di daratan yang paling tinggi adalah mana? Everest atau Himalaya. Tapi kalau Mauna Kea ini adalah gunung yang sebenarnya kalau ketinggiannya itu lebih dari Himalaya. Cuman untuk kaki gunungnya ini ada di dasar lautan, menjulang tinggi ya, ada berapa meter itu ya, lebih tinggi daripada Himalaya. Cuma ini orang jarang mengetahuinya itu ya. Terus selanjutnya ada palung laut. Tadi ada gunung laut, ada itu tadi. Sekarang yang ketiga ada palung laut, yaitu lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Ini. Jadi kalau yang dinamakan gunung laut itu adalah menjulang tinggi ke atas. Jadi kalau palung laut itu adalah cekungan atau lembah yang ke bawah. Jadi yang letaknya di laut. Nah, itu dinamakan palung ya, palung laut. Jadi kalau kita tahu
palung yang terdalam yang ada di bumi ya, yang ada di dunia maksudnya. Palung yang terdalam itu adalah palung Mariana. Jadi kurang lebih kedalamannya itu 11 km. Itu palung Mariana ya. Jadi kalau kita semakin ke dalam, tekanan udaranya semakin kecil. Nah, itu palung Mariana. Terus yang kedua itu ada palung Jawa. Itu palung Jawa itu ada letaknya di Indonesia. Kalau palung Mariana itu di Samudra Pasifik. Nah, itu. Terus yang keempat itu ada punggung laut. Nah, punggung laut yaitu pegunungan yang berada di dasar laut dan punggungnya muncul di atas permukaan laut. Nah, sehingga merupakan deretan kepulauan. Nah, ini. Jadi yang dinamakan punggung laut ini nanti kalau wilayah daratannya itu menjulang, jadi nanti akan muncul berupa kepulauan. Nah, kayak kepulauan Samosir. Pulau Samosir itu kan adalah pulau yang ada di terletak di laut. Itu sebenarnya punggung laut ya. Jadi pegunungan yang berada di dasar laut, namun ini punggungnya muncul ke permukaan ya, sehingga muncul sebuah kepulauan. Itu dinamakan punggung laut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau kalian kurang jelas bisa ditanyakan. Terus saya ingatkan lagi tugas-tugasnya yang belum, ini masih banyak yang kosong. Kalau tidak mengumpulkan ya risiko kalian sendiri. Yang jelas saya sudah mengingatkan. Terakhir saya ulangi, terakhir minggu ini ya, bisa kalian kirim lewat WA. Nanti kalau sudah langsung dibawa ke sekolahan supaya nanti saya dapat dokumentasinya itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, tugasnya yang masih kosong silahkan diisi ya. Itu saya mengambil nilai dari situ. Nanti kalau kalian tidak mengumpulkan, resiko kalian sendiri. Saya tidak mau kalau kalian sulit mengumpulkan ya nanti akan tahu akibatnya seperti apa ya, eman-eman. Jadi silahkan yang belum minggu ini terakhir ya, saya tunggu bisa dikirim lewat Japri lewat WA ya, nanti bisa saya koreksi. Jadi sudah pasti saya koreksi. Terus untuk hari ini silahkan yang belum absen silahkan absen, jangan absennya jangan terlalu nunggu nanti. Kalau yang sudah longgar silahkan langsung absen. Tuh. Mungkin itu saja, hari ini tidak ada tugas ya. Saya tunggu pengumpulan tugas yang kalian yang ada 3 itu ya, tanggal berapa? 23, tanggal 30 sama tanggal 13. Ada 3 itu yang kemarin. Jadi saya tunggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.